Iya, dengan lupa. Oke, Silma dicek-cek dulu semuanya. Kalau rasanya udah pas, baru kamu mulai. Ingat ya, kalau seandainya ada tiba-tiba PowerPoint kamu macet, itu waktu tetap berjalan ya. Nah, gitu. Jadi dicek dulu, ganti-ganti slide berikutnya. Kalau ada video, coba cek dulu, gitu ya. Kalau udah ready, silakan dimulai dan juga akan menjalankan timernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Bu. Udah makan nih? Belum. Di sini kita istirahatkan, jadi langsung makan aja ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Berdoa boleh? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Tentang Keseimbangan ekosistem. ya, betul Zara. Jadi ekosistem itu apa, Dini? Hubungan timbal-balik antara makhluk hidup. Ya, betul ya. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dari komponen abiotik dan biotik. Oke, dan jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu maaf, kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Claudia, Raina, Kenapa? Sakit. Oh, satu dia. Kita doakan ya, semoga mereka cepat sembuh. Amin. Ibu mau kalian lihat foto di sini. Nah, menurut kalian ini kenapa? Apa yang menyebabkan ekosistem di lingkungan ini menjadi rusak? Sampah. Lagi. Kenapa ikannya mati? Ya, kenapa kok kayak bisik-bisik itu? Agak kuat suaranya. Ya, betul ya. Siapa tadi yang jawab? Semuanya, oh ya. Jadi, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak ekosistem terhadap makhluk hidup. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyusun solusi terhadap permasalahan ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, jadi ibu mau kalian bikin kelompok, 4 kelompok untuk jawab kasus yang ibu kasih ini ya.
Pokoknya udah ada kan di rumah kan? Gue kasih waktu 10 menit ya untuk jawab. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Iya boleh. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Duina? Ya. Oke, udah ya. Oh, Ibu mau 2 kelompok aja yang maju, kelompok 2 sama kelompok 3. Wakilannya aja. Andini belum selesai. Oh iya boleh. Coba aja dulu. Udah boleh perwakilan kelompok 2. Nanti kelompok yang nggak maju kalian 5 ya, soalnya mau ibu kan ya. Ibu tadi majunya rame-rame apa sendiri? Sendiri aja perwakilan 2. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang menjawab spesifikasi yang sudah diberikan oleh Ibu. Jadi nama saya dengan Jadi pertanyaannya itu faktor biotik dan abiotik apa saja yang menyebabkan perubahan Yang lain semua ya. pada kasus tersebut. Nah, dari kasus yang sudah disampaikan di slide ini, itu tuh faktor biotiknya adalah manusia yang membuang sampah di sungainya. Kemudian ada juga tanaman yang ada di air sungainya. Kemudian ada juga ikan yang ada di sungai. Kemudian faktor abiotiknya itu adalah air sungai yang tercemar, terus ada tanah di sekitar sungai yang tercemar, kemudian juga ada saluran air dan kualitas udara yang menurun karena bau pencemaran. Itu seperti dari kami Bu. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Ayo, yang lain. Alia, faktor abiotiknya tadi apa? Satu aja. Air sungai. Ya betul ya. Betul lah Azara. Betul. Oke, boleh kembali ke. Baik, sekian dari Tepuk tangan untuk kelompok Azara. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 2, kelompok 3. Kelompok 4 simak ya. balik dan kedua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaannya, apa
dampak kerusakan ekosistem tersebut terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Jadi jawabannya itu banyak ikan dan organisme air itu mati. Nah, air sungai menjadi kotor, berbau dan tidak layak digunakan. Terus rantai makanan terganggu akibat berkurangnya makhluk hidup di sungai. Terus lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat menimbulkan penyakit serta saluran air tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir. Mungkin itu saja. Iya, dari kelompok 4 apa aja tadi dampaknya? Betul. Iya, betul ya, oke. Oke, berarti tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang udah maju. Sebenarnya hari ini kita ibu mau kita fokus ke lingkungan sekitar, untuk lihat ekosistem. Karena waktu yang nggak memungkinkan, terus cuacanya juga kurang bagus ya, kita lakukan minggu depan aja ya. Jadi dari kasus itu udah bisa ya, kalian udah tahu ya, jadi penyebabnya apa aja. Nah, jadi komponen ekosistem itu ada dua, biotik sama abiotik. Nah, jadi lingkungan yang ekosistem itu ada dua komponennya, biotik sama abiotik. Jadi biotik itu berasal dari makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, manusia, kita, dan mikroorganisme kayak dekomposer itu. Nah, jadi komponen biotik ini tuh berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Terus yang kedua ada komponen abiotik. Nah, abiotik ini tuh kayak cahaya, suhu, air, dan tanah. Nah, jadi komponen abiotik ini tuh mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal hidup kita. Jadi abiotik itu dan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, ini yang komponen biotik itu ada produsen, konsumen, dekomposer. Nah, jadi konsumen itu ada primer, sekunder, sama tersier. Nih, nah komponen abiotik itu ada suhu. Nah, suhu itu mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Terus ada udara, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada tanah, sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat ada air, penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Nah, yang terakhir ada cahaya, sumber energi utama untuk fotosintesis. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, yang dari kasus tadi. Ini yang dari berasal makhluk hidup, abiotik. Manusia. Nah, manusia itu tadi tuh membuang sampah. Makanya di sungai tadi tuh banyak sampah kan. Terus berkurangnya tumbuhan air atau tanaman di sekitar lingkungan. Jadi tumbuhan di sekitar lingkungan itu banyak yang mati. Terus yang ketiga ada banyak ikan dan hewan mati akibat pencemaran. Tadi ada ikan ngambang, banyak yang mati karena faktor dari makhluk hidup. Terus yang keempat ada mikroorganisme berkembang akibat limbah dan sampah menumpuk. Nah, makanya ikannya mati karena banyak mikroorganisme yang berkembang. Terus yang kelima ada kurangnya kepedulian masyarakat. Nah, masyarakat juga suka buang sampah sembarangan di sungai, suka buang-buang sembarangan. Terus yang kedua ada abiotik, faktor yang mempengaruhi secara aktif. Nah, itu berasal dari benda yang tidak hidup. Nah, yang pertama ada air sungai pencemar limbah rumah tangga. Nah, kayak buang sampah itu kan. Terus yang kedua tanah tercemar sampah sehingga kesuburannya menurun. Balik lagi ke manusia, buang sampah sembarangan. Terus yang ketiga kualitas udara menurun karena bau dan pencemaran lingkungan. Berarti semuanya berasal dari manusia ya, kebanyakan dari manusia. Terus cahaya matahari yang merambat akibat air keruh dan kotor. Nah, jadi cahaya itu nggak masuk ke air karena nggak masuk ke dalam karena banyak sampah yang menghalangi. Terus suhu air meningkat karena pencemaran sehingga organisme sulit bertahan hidup. Nah, terus ini nih dampaknya, dampak dari kerusakan ekosistem yang tadi. Banyak organisme air mati akibat pencemaran seperti yang sudah dijawab oleh Dana tadi ya. Terus
air sungai menjadi kotor, tidak layak digunakan. Jadi kalau sebagian tempat itu banyak orang yang masih menggunakan air sungai untuk kehidupan, kayak untuk minum, mandi. Kalau air kotor berarti nggak bisa dipakai lagi dong. Nah, terus rantai makanan dan ekosistem terganggu, banyak ikan mati, organisme di tepi sungai mati. Terus yang keempat, ada tumbuhan di sekitar lingkungan berkurang. Terus yang kelima, ada kesehatan masyarakat terganggu. Nah, kalau kalian minum air kotor gimana? Sakit kan, sakit perut, sistem pencernaan terganggu, terus penyakit kulit, terus sampah menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Nah, kalau tidak banjir, gimana tuh? Terus lingkungan menjadi tidak nyaman dan kurang sehat. Terakhir, solusi dari kerusakan ekosistem. Nah, jadi kita membersihkan sungai secara rutin, kayak gotong royong, terus menyediakan tempat sampah. Kita tuh minta lah ke pemerintah gitu ya, tempat sampah yang banyak-banyak. Terus mengolah limbah sebelum dibuang. Limbah kalian tuh sebelum kalian buang, kalian diolah dulu ya, kayak khusus gitu. Terus melakukan penghijauan lingkungan, mengadakan sosialisasi kebersihan, membuat aturan pembuangan sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengadakan gotong royong. Jadi, bagaimana nih hubungan antara keseimbangan ekosistem dengan kehidupan manusia sehari-hari? Azara boleh? Hubungannya itu kan tadi misalnya manusia itu butuh minum, butuh tempat untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ekosistemnya rusak, kayak airnya tercemar atau terjadi banjir, sebenarnya akan menimbulkan penyakit. Maka dari itu manusia ini perlu menjaga kesehatan dan kebersihan ekosistem agar sama-sama bisa saling menguntungkan di kedua pihak. Ya, betul ya jawaban dari Azara. Jadi hubungan dari keseimbangan ekosistem dengan kehidupan sehari-hari itu supaya kita bisa hidup nyaman juga ya. Kalau lingkungan bersih, aman, kita jadi nyaman. Nah, jadi kesimpulan dari tugas dari materi hari ini, yang bisa membaca, yang tolong bacakan B, boleh? Baik Bu, kesimpulannya itu adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Ya, jadi sebelum kelas ini berakhir, Ibu punya quotes nih. Menjaga ekosistem dapat dimulai dari tindakan sederhana, kayak membuang sampah pada tempat, merawat tanaman, dan tidak mencemari air. Nah, jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh ketua kelas berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa sesuai agama dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 menit. Oke, silakan komentar. Baik, sebelumnya kita beri apresiasi dulu dong untuk semua. Oke, jadi semua hari ini juga mengapresiasi semua dengan karena hari ini semua juga sudah menjelaskan dan mengajar dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya semua masih malu-malu, masih belum percaya diri, saking kemarin tuh ada saking grogi ya, ada yang lupa
ini Silma tidak grogi, tidak teater juga, tapi di sini juga masih ada yang ingin juga sampaikan. Mungkin ya tadi sebenarnya di awal juga ada groginya dikit, lupa absen ya. Sebenarnya absen tapi cuman nggak sesuai waktunya kan. Udah dibahas dulu terus tiba-tiba maaf ibu lupa absen gitu. Kayak di absen yang pertama. Terus tadi bagus, ada mantik, salah doanya juga ada. Terus ada mengajak siswa untuk mengingat pembelajaran lalu, betul? Oke. Nah terus tadi itu cuman di awal Silma tuh pas memantik, bikin pertanyaan memantik atau mungkin mengajak siswa itu untuk mengingat masa lalu, tapi posisi Silma tuh duduk terus, jadi kayak nyaman duduk gitu. Nah oke. Terus mohon maaf Bunda mungkin tidak dengar, tapi Bunda tanya sama teman-teman tadi Silma ada menyebutkan judul pembelajaran nggak? Judul pembelajarannya ada nggak? Takut Bunda salah dengar. Bisa ya? Oke. Tapi oke. Kalau udah ada oke. Terus tadi juga memberikan tujuan, boleh balik nggak ke slide tujuannya? Jadi di sini Silma sebenarnya juga agak bingung. Kenapa? Karena dari modul Ajar Silma tujuan pembelajaran PPL-nya itu ada 5. Terus tinggal buka lagi di alur kegiatannya ada 4. Dan sebenarnya bagus kalau tujuan pembelajarannya dibuka bahasa Indonesia. Tapi di modul yang diberikan alur kegiatannya itu bahasanya masih belum sesuai, masih belum nyambung, maaf. Tapi masih kayak apa ya, nggak konsisten, nggak konsisten gitu. Terus tujuan pembelajarannya oke sih, cuma itu di kalimat nomor 4 peserta didik mampu menyusun solusi. Mungkin bisa dirubah kata-katanya kayak peserta didik itu mampu memberikan alternatif penyelesaian atau pemecahan masalah di sekitar lingkungannya. Mungkin bisa diubah lebih baik seperti itu. Terus kita ke LKPD dulu. Jadi tadi di sini alurnya benar ya, semua ada menanya studi kasus boleh dibalik studi kasusnya. Studi kasusnya udah ditayangkan sesuai juga